Diferensiasi kepribadian dan karakter. Berikut nama-nama dari kelompok 6. Gesi, Najwa, Siro, dan Tatik. Pembelajaran diferensiasi kepribadian dan karakter bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa agar siswa mampu membedakan antara kepribadian dan karakter mereka. Kepribadian dan karakter adalah dua aspek penting dari diri manusia yang seringkali digunakan secara bergantian, meskipun keduanya berhubungan dengan perilaku dan sikap seseorang. Nyatanya mereka memiliki dasar dan pengaruh yang berbeda terhadap bagaimana seseorang bertindak dalam berbagai situasi. Pengertian kepribadian. Kepribadian atau personality adalah pola perilaku, pemikiran, perasaan yang konsisten dan ciri khas dari seseorang. Kepribadian mencakup cara seseorang berinteraksi dengan orang lain, cara berpikir, dan cara merespons situasi kehidupan. Ciri-ciri dari kepribadian. A. Konsistensi. Kepribadian cenderung stabil dalam jangka panjang, meskipun dapat dipengaruhi oleh perubahan situasi atau pengalaman hidup. B. Unik. Setiap individu memiliki pola kepribadian yang berbeda-beda dengan ciri khas yang membuat individu terlihat unik. C. Bersifat biologis dan psikologis. Kepribadian seseorang memiliki komponen genetis yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku. Selain itu, faktor lingkungan, pengalaman hidup, dan pengaruh sosial juga berperan penting. D. Tipe dan dimensi. Kepribadian dapat digolongkan ke dalam berbagai tipe atau dimensi, seperti teori 5 besar atau Big Five yang mencakup neurotisisme, ekstroversi, keterbukaan, kesesuaian, dan kewaspadaan. Faktor pengaruh kepribadian. Kepribadian ini terbentuk melalui pengaruh dari berbagai faktor, seperti genetik, lingkungan, pengalaman hidup, pendidikan, bahkan budaya sekalipun. Beberapa faktor tersebut juga akan menimbulkan kecenderungan, yaitu dengan adanya sifat ekstrovert, introvert, dan neurotisisme. Contoh ekstrovert, introvert, dan neurotisisme. Ekstrovert dan introvert. Seorang ekstrovert mungkin lebih suka berinteraksi dengan orang banyak, sementara seorang introvert mungkin merasa lebih nyaman dalam kelompok kecil atau sendirian. Neurotisisme. Orang yang memiliki tingkat neurotisisme tinggi mungkin lebih mudah merasa cemas atau tertekan. Peran kepribadian dalam kehidupan. Kepribadian dapat mempengaruhi individu, bisa mempengaruhi bagaimana mereka mengembangkan karakter. Misalnya, individu yang memiliki kecenderungan ekstrovert mungkin akan lebih sering berinteraksi dengan banyak orang dan akibatnya pun mereka bisa lebih mudah terpapar pada norma-norma sosial dan nilai moral yang berbeda. Jika mereka memiliki kemampuan untuk refleksi diri dan mengenali pentingnya nilai-nilai tertentu, mereka pun dapat mengembangkan karakter yang lebih kuat berdasarkan pengalaman dan interaksi sosial. Mengembangkan kepribadian yang sehat. Kepribadian dapat dikembangkan atau dimodifikasi seiring berjalannya waktu melalui pengalaman hidup. Hal ini termasuk pengelolaan stres, pengembangan keterampilan sosial, dan peningkatan kecerdasan emosional. Misalnya, individu yang cenderung cemas dapat belajar dengan mengelola kecemasannya dengan teknik relaksasi atau terapi kognitif, atau individu yang cenderung introvert dapat belajar dengan cara berinteraksi dengan lebih nyaman di berbagai situasi sosial. Pengelompokan kepribadian. Carl Jung mengemukakan dua orientasi utama energi, yaitu serta 4 fungsi psikologis: berpikir, rasa, indrawi, dan intuisi. Ekstroversi mengacu pada individu yang mendapatkan energi dari dunia luar, sementara introversi lebih fokus pada dunia internal. Fungsi berpikir mengutamakan logika dalam keputusan, rasa berfokus pada nilai dan emosi, indrawi memproses informasi konkret, dan intuisi berfokus pada pola dan kemungkinan abstrak. Kombinasi orientasi dan fungsi ini membentuk tipe kepribadian yang berbeda, yang digunakan dalam sistem Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) untuk mengklasifikasikan 16 tipe kepribadian. Pengertian karakter.
Karakter di sini mengacu kepada kualitas moral dan etika seseorang yang melibatkan kemampuan untuk membedakan antara yang benar dengan salah, serta adanya komitmen terhadap prinsip-prinsip etis yang membimbing tindakan individu dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri karakter. Integritas. Karakter berkaitan erat dengan kejujuran dan keteguhan prinsip. B. Tanggung jawab. Karakter mencerminkan sejauh mana seseorang bisa diandalkan untuk mengambil keputusan yang baik dan bertanggung jawab. Kemampuan beradaptasi. Karakter juga dapat mencakup kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi atau tantangan yang baru, tetapi tetap menjaga prinsip moral. D. Pembentukan melalui pengalaman. Karakter terbentuk melalui proses pendidikan, pembelajaran sosial, dan refleksi moral. Pengalaman hidup, baik positif maupun negatif, memainkan peran dalam pembentukan karakter. E. Bersifat moral dan etis. Karakter berhubungan dengan prinsip-prinsip yang kita anut dalam membedakan antara benar dan salah, baik dan buruk. F. Dapat berubah. Meskipun karakter terbentuk dalam jangka waktu yang panjang, karakter seseorang dapat berkembang dan berubah seiring dengan pengalaman dan keputusan yang diambil. Contoh dari ciri-ciri karakter. Kejujuran. Seseorang dengan karakter yang kuat akan cenderung berperilaku jujur meskipun dalam situasi tersulit. Keberanian. Individu yang memiliki karakter baik seringkali menunjukkan keberanian untuk melakukan hal yang benar, bahkan ketika itu tidak populer atau menguntungkan bagi diri mereka sendiri. Peran karakter dalam kehidupan. Karakter ini berperan untuk menentukan bagaimana individu membuat keputusan dalam situasi moral dan bagaimana individu ini dapat dihargai dalam konteks moral dan sosialnya. Contoh nyatanya pun bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari, yaitu individu yang memiliki karakter yang bertanggung jawab pasti akan selalu menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tepat waktu walau dihadapi dengan tekanan yang berat. Perbedaan antara kepribadian dan karakter. Kepribadian dan karakter adalah dua hal yang berbeda, meskipun keduanya saling mempengaruhi dan penting dalam kehidupan manusia. Kepribadian dan karakter memiliki perbedaan yang jelas. Contoh perbedaan dari kepribadian dan karakter. Cara terlihat. Kepribadian lebih mudah terlihat, sedangkan karakter terungkap dari waktu ke waktu. Stabilitas. Karakter cenderung lebih stabil dan konsisten seiring waktu, sedangkan kepribadian dapat berubah sejalan dengan perkembangan individu dan perubahan lingkungan. Fokus. Karakter lebih terkait dengan nilai-nilai dan moralitas, sedangkan kepribadian berfokus pada pola perilaku, pikiran, dan emosi. Mengembangkan karakter yang sehat. Karakter ini lebih dari kepribadian yang dimana berkembang melalui refleksi moral dan komitmen untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini benar. Mengembangkan karakter yang baik adalah dengan melibatkan pemahaman tentang nilai-nilai etika yang penting, latihan dengan hal-hal sederhana seperti kejujuran dalam setiap tindakan, berani mengambil risiko dengan tanggung jawab, dan berani berdiri untuk yang benar. Hubungan antara kepribadian dan karakter. Kepribadian dapat mempengaruhi karakter karena kepribadian individu bisa mempengaruhi bagaimana mereka mengembangkan karakter. Misalnya, individu yang memiliki kecenderungan ekstrovert mungkin akan lebih sering berinteraksi dengan banyak orang dan akibatnya pun mereka akan bisa lebih mudah terpapar pada norma-norma sosial dan nilai moral yang berbeda. Jika mereka memiliki kemampuan untuk refleksi diri dan mengenali pentingannya nilai-nilai tertentu, mereka pun dapat mengembangkan karakter yang lebih kuat berdasarkan pengalaman dan interaksi sosial. Karakter juga dapat mempengaruhi bagaimana individu mengekspresikan kepribadiannya. Misalnya, individu yang memiliki karakter yang kuat dalam hal kejujuran atau integritas pasti akan memilih untuk tetap setia pada prinsip mereka, meskipun kepribadiannya cenderung lebih pendiam atau introvert. Sebaliknya, individu yang cenderung terbuka atau impulsif mungkin belajar untuk mengendalikan perilaku mereka untuk menjaga nilai moral yang mereka anut.
Bagaimana kepribadian dan karakter bekerja sama? Kepribadian dan karakter tidak hanya saling berinteraksi, tetapi juga berperan dalam bagaimana seseorang bertindak dalam situasi tertentu. Contoh konkret berikut dapat memperjelas hubungan keduanya, kepribadian ekstrovert dengan karakter empati. Seseorang dengan kepribadian ekstrovert yang juga memiliki karakter empati cenderung lebih mudah berinteraksi dengan orang lain dan memahami perasaan mereka. Kepribadian ekstrovert membuat mereka lebih aktif dalam bergaul. Sementara karakter empati akan mendorong mereka untuk mendengarkan dan mendukung orang lain secara emosional. Kepribadian introvert dengan karakter kepemimpinan. Meskipun seorang introvert cenderung lebih suka bekerja sendiri dan menghindari keramaian, mereka masih bisa memiliki karakter kepemimpinan yang kuat. Dalam hal ini, karakter kepemimpinan lebih berhubungan dengan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat, memiliki integritas, dan mengambil tanggung jawab, meskipun mereka mungkin lebih suka bekerja dalam kelompok kecil atau di belakang layar. Pentingnya mengembangkan karakter dan kepribadian. Pengembangan karakter. Pengembangan karakter sangat penting untuk membentuk seseorang yang berintegritas, bertanggung jawab, dan peduli terhadap orang lain. Beberapa cara untuk mengembangkan karakter meliputi: A. Refleksi diri, mengenali kekuatan dan kelemahan pribadi, serta berusaha memperbaiki. B. Belajar dari pengalaman, menggunakan pengalaman hidup, baik yang positif maupun negatif, sebagai pelajaran untuk membentuk pilihan moral yang lebih baik. C. Pengaruh positif, berada pada lingkungan yang mendukung dan menumbuhkan nilai-nilai positif, seperti keluarga yang mendukung atau komunitas yang peduli terhadap etika. Pengembangan kepribadian. Kepribadian bisa dikembangkan melalui upaya sadar untuk mengatasi kelemahan dan membangun kekuatan pribadi. Beberapa cara untuk mengembangkan kepribadian termasuk A. Meningkatkan keterampilan sosial. Jika seseorang merasa cemas atau introvert, mereka bisa berlatih keterampilan berkomunikasi atau mengikuti kegiatan yang melibatkan banyak orang untuk mengasah kemampuan sosial. B. Mengelola emosi. Mengembangkan kemampuan untuk mengelola emosi dan stres melalui meditasi, olahraga, atau teknik manajemen stres lainnya bisa membantu mengurangi kecemasan atau stres yang berlebihan. Keterbukaan pada pengalaman baru. Mengembangkan sikap keterbukaan dan keinginan untuk mencoba hal-hal baru dapat membantu seseorang menjadi lebih adaptif dan berkembang. Kesimpulan, kepribadian dan karakter adalah dua konsep yang berbeda namun saling berhubungan. Kepribadian yang fokus pada bagaimana seseorang berperilaku dan berinteraksi dengan dunia sekitar, sementara karakter lebih kepada kualitas moral yang membimbing tindakan seseorang. Keduanya sangat penting dalam membentuk identitas dan menentukan bagaimana seseorang menghadapi kehidupan sehari-hari. Mengembangkan keduanya secara positif akan meningkatkan kualitas diri dan hubungan dengan orang lain. Bye-bye!